Bertemu kembali di channel Lubdaka Sport, sobat pediler semuanya. Apa kabar kawan semua? Dan semoga kalian selalu sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Salam satu laras dari saya. Dan juga semoga rezeki kalian selalu dilancarkan ya. Oke sobat pediler semuanya, mohon maaf ya, baru kali ini saya bisa buat video lagi karena kemarin banyak kesibukan, jadi saya nggak sempet dan nggak punya waktu ya. Karena saya hanya kerja sendiri di toko dan juga saya juga punya 2 toko, jadi saya kan harus ngurus toko sebelah dan juga toko sini ya. Oke, lanjut ke pembahasan ya sobat pediler semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang chamber lagi ya. Di depan kita sudah ada 2 buah chamber. Ini yang warna hitam chamber Hammer X dengan spesifikasi hunting, dan juga di sisi warna merah kita sudah punya chamber model full tube ya. Ini dengan spesifikasi chamber model bertanding ya. Tapi kalau digunakan hunting juga bisa. Begitu pula untuk chamber Hammer X digunakan hunting juga bisa, dan juga untuk bertanding juga bisa. Kita akan membahas penggunaan chamber ya, karena masih banyak orang-orang yang belum begitu paham tentang penggunaan chamber. Seperti apa kelemahannya dan kelebihannya, sebentar lagi akan saya jelaskan di video ini. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya sobat pediler semuanya. Jangan lupa share juga video ini agar bisa membantu channel saya ini, agar channel saya ini bisa terus berkembang ya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan sobat semuanya. Kali ini kita akan membahas penggunaan sebuah chamber. Jikalaupun nanti bagi ada yang sudah paham dan ada yang sudah mahir, teori saya ini tidak masuk dan tidak cocok dengan prinsip kalian, itu silahkan ya, itu hak-hak kalian. Di sini saya hanya berusaha menjelaskan sesuai pengalaman apa yang saya alami. Saya tidak akan melebih-lebihkan dan juga saya tidak akan mengurangi. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kalau kita itu akan merakit sebuah unit untuk bermain bertanding di sebuah event. Misalnya kita pengen main metal siluet di 33 meter, ataupun kita pengen main bench rest WR ABF 25 meter, ataupun juga bench rest 41 meter ya. Kita wajib harus bisa mengetahui pemilihan chamber itu, kita pakai chamber yang seperti apa, seperti itu ya. Jadi sebenarnya semua chamber sih bisa digunakan untuk membuat unit bertanding, tetapi setiap chamber itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, seperti itu loh. Jadi kita akan bahas di kedua chamber ini ya. Contohnya chamber Hammer X ini ya. Kalau chamber ini nanti kita gunakan untuk pembuatan senapan bertanding, ini pasti bisa saja ya. Karena cuman masalahnya setiap unit bertanding itu pasti dia untuk dituntut mendapatkan hasil akurasi yang benar-benar presisi ya, benar-benar nitik lah istilah senapannya, karena kita ditargetkan untuk menembak nilai ya. Contohnya kita bermain WR ABF 25 meter ya. Di sana kan terdapat target dari angka 5 sampai X. X-nya itu kan nilai 10. Jadi kita diwajibkan menggunakan senapan yang benar-benar presisi dan benar-benar akurat. Jadi kalau kita ini menggunakan chamber Hammer X ini untuk pembuatan senapan WR ABF, menurut saya itu agak keliru ya sobat semuanya. Karena sebenarnya chamber model Hammer X ini dia didesain untuk penggunaan senapan berburu alias hunting, karena dia menggunakan model magasin seperti ini. Nah, kenapa model chamber Hammer X seperti ini kurang cocok untuk pembuatan unit WR ABF? Dikarenakan saat laras dia ini masuk ke sini, kita diwajibkan membuat loadingan peluru agar peluru loadingnya itu bisa masuk. Jadi kita harus mengebor di bagian larasnya itu untuk pembuatan loading. Nah, karena kita dituntut untuk menembak presisi dan sangat akurat, sedangkan kita sudah terkendala pembuatan loading, jadi pembuatan loading itu sangat beresiko ya. Sangat beresiko. Jadi saat kita pembuatan loadingnya ini nanti ada kesalahan di pembuatan loading, dipastikan hasil akurat dari ataupun akurasi senapan kalian itu tidak maksimal gitu loh. Karena kita memiliki kesalahan di bagian loadingan ini, belum lagi di bagian transfernya dia. Jadi kalau pemilihan chamber model hunting seperti ini kalian gunakan untuk penggunaan senapan WR ABF bench rest,
maupun senapan event-event lainnya, itu sih tidak salah. Cuman itu sedikit keliru ya sobat semuanya. Dikarenakan chamber ini dikhususkan, dispesifikasikan untuk chamber pembuatan unit hunting alias berburu. Seperti itu. Lah kita kasih contoh. Unit HW100 itu, apakah kalian kira itu unit untuk bertanding? Itu kalian salah besar. Karena HW100 itu semasih semua senapan itu menggunakan magasin alias senapan itu berbagasin. Jadi dia itu dikategorikan senapan hunting alias senapan berburu, bukan senapan lomba. Ya mungkin di benak kalian senapan HW100 itu akurasinya bagus dikarenakan dia senapan import. Tapi itu salah besar. Kalau HW100 itu yang standar kalian gunakan bermain WR-ABF 25 meter, dipastikan itu kalian buang-buang uang gitu loh. Karena senapan HW100 itu modelnya dia itu didesain untuk berburu, untuk hunting, bukan untuk lomba. Seperti itu sobat pedilar semuanya. Nah lanjut, karena penggunaan chamber model hunting itu kurang bagus untuk pembuatan senapan event ataupun senapan lomba, terus kita gunakan chamber yang model seperti apa? Jadi kita beralih ke chamber warna merah ini. Kita gunakan chamber yang model full tube. Ini kita gunakan chamber model full tube seperti ini. Jadi saat kita bubut laras ke sini, kita tidak dibebani untuk pembuatan pelodingan laras. Kita tidak perlu ngebor larasnya gitu loh. Laras hanya dibubut masuk ke sini, paling di bagian pinggirannya di sini nanti dibubut kecil, ditirus sedikit aja. Udah, kita nanti kan loading pelurunya dia langsung masuk ini. Ini kita kokang semisalnya, nanti kan larasnya keluar dari sini, kita tinggal masukkan peluru satu-satu gini, dia single shot modelnya. Kita tutup lalu kita tembak teng. Gitu loh. Jadi pemilihan chamber itu sangat berpengaruh ya sobat bediler semuanya. Kalau kalian kira nanti wah kalau chamber model full tube itu nggak bisa kasih power yang kenceng, ya kalian desain sendiri chambernya. Hammernya bikin kalian lebih gede, ruang ledaknya bikin gede, pasti dia mampu memberikan power yang lebih kenceng gitu loh. Seandainya kalian pengen main benres 41 meter, ya pasti kalian butuh FPS kira-kira sampai 900 lebih ya untuk penggunaan peluru 13-14 grain, karena target nembaknya kita kan jauh ya. Jadi kalian butuh power yang gede. Kalau bagi kalian chamber segini nggak mampu menghasilkan power yang gede, itu kalian keliru namanya. Itu kalian salah besar. Justru chamber model full tube ini sangat enak digunakan karena dia mampu mensuplai power yang sangat tinggi. Gitu loh. Karena anginnya ini benar-benar loss dari sini. Jadi pemilihan yang tepat untuk pembuatan chamber unit bertanding, kita harus gunakan, wajib kita gunakan chamber model full tube. Modelnya ya model full tube, terserah lah kalian mau pilih chamber apa. Ini emang sengaja chamber ini saya kasih logo Lubdaka 177, dan juga di sini sengaja saya kasih Lubdaka Sport karena memang chamber ini mau saya pakai sendiri. Rencana saya mau bikin satu buah unit untuk bermain benres WR-ABF, tapi karena masih terkendala di bagian regulatornya agak mahal, jadi masih mangkrak ini prosesnya ya. Jadi kembali lanjut kita ke topiknya ya. Kita untuk pembuatan senapan bertanding itu wajib kita gunakan model single shot full tube seperti ini. Karena kelebihannya kita tidak diwajibkan pembuatan loading laras. Berbeda dengan chamber model hunting seperti ini, kita wajib mengebor laras karena dia ada colokan mimis seperti itu ya. Jadi wajib kita bor larasnya nanti agak dalam ke sini. Cuman itu berisiko. Kalau alur larasnya sedikit saja cacat, pasti dia tidak bisa memberikan hasil akurasi yang maksimal. Jadi lebih baik kita gunakan chamber model tube seperti ini. Kalau kalian tidak sepaham dengan saya, wah nggak selalu loh chamber tube itu digunakan untuk unit bertanding. Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Apakah kalian pernah lihat Steyr 110 LG? Apakah dia menggunakan magasin? Dia kan memang menggunakan full tube karena memang dia didesain dan dispesifikasikan dan dikategorikan untuk senapan bertanding alias senapan lomba. Contoh FWB alias Fanwork Bow. Fanwork Bow dari seri P400, 500, 600 sampai P800. Apakah dia ada yang menggunakan magasin? Dia kan semua menggunakan model full tube. Nah, dari sanalah kita bisa belajar.
Gak mungkin loh orang-orang luar negeri itu lebih bodoh daripada kita untuk pendesainan senapan. Dia sudah desain, dia sudah pelajari, dia memang sudah menggunakan uji. Dia sudah menguji semua senapan itu. Jadi wajib dia menggunakan model single shot karena dia tidak dibebani untuk pelodingan laras. Itu loh. Mereka itu sudah sadar bahwa loading laras itu pasti dia nanti akan beresiko. Itu loh. Soalnya ID laras itu kan 4,5, kadang-kadang colokannya ini dia bisa 4,8, bisa 4,6, tapi rata-rata sih 4,8 colokan sepertinya. Jadi saat kita ngebor ke laras itu dari alur laras kan 4,5, kita bor, memang kita gunakan bor tirus customan seperti itu ya. Cuman dia itu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Daripada nanti kita beresiko kesalahan saat pengerjaan, kita menggunakan chamber model magasin untuk senapan bertanding, buat apa kita mengambil resiko lebih? Ya lebih baik kita gunakan chamber model full tube seperti ini. Jadi resiko kebocoran dia lebih sedikit, kita mengecek kebocorannya juga gampang, resiko pelodingan tidak ada, gitu loh. Dan contohnya ya, saya tadi sudah kasih contoh senapan-senapan bertanding, senapan-senapan terkenal, contohnya dari Steyr, dari Fine Workbow. Apakah ada dia yang digunakan bertanding menggunakan magasin? Apakah kalian bisa jawab? Nggak ada loh, karena senapan bertanding itu sudah didesain menggunakan single shot dan model full tube. Karena mereka sudah pelajari kelemahan chamber hunting itu seperti apa, misalnya di pelodingan. Jadi dia buat chamber tube agar dia tidak membuat loading laras, gitu loh. Gak mungkin apa orang-orang luar itu lebih goblok daripada kita. Terus juga kita orang lokal sini kan juga meniru semua sistem-sistem senapan-senapan orang luar gitu loh. Jadi ringkasannya seperti itu ya sobat semuanya. Jadi wajib kita pelajari dan kita mengerti penggunaan sebuah chamber itu. Di video-video sebelumnya saya kan juga sudah pernah mereview sebuah chamber ya. Cuman dikhususkan untuk kali ini kita akan mereview chamber model hunting dan model chamber full tube ya. Kalau hunting ini dia pasti dia harus menggunakan magasin karena kita berburu. Ya wajib setelah kita nembak kokang loading. Kalau chamber ini nanti kita gunakan berburu pasti agak lambat gitu loh. Karena pada saat kita kokang dia kan modelnya single shot, harus loading peluru dulu, tutup baru tembak. Dia kan agak lambat. Jadi kurang tepat kalau chamber full tube ini kalian gunakan berburu. Karena chamber ini didesain untuk bertanding gitulah. Oke, jadi cukup demikian lu sobat bediler semuanya. Dan semoga review saya itu bermanfaat bagi kalian yang belum paham, terutama ya. Bagi kalian yang paham ataupun kalian yang sudah mahir tidak sependapat dengan saya, silahkan, itu hak-hak kalian ya. Oke, jadi cukup demikian lu sobat bediler semuanya. Salam satu laras dari saya, Lubda Sport. Terima kasih.